Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Industri Tekstil dan Garmen akan yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Javier dengan NIM 20020010082, Topan Cahya Gumelar 20020010175, Aska Saputra Azafi 20020010224, Danang Widianto 20020102899, dan Ahmad Fauzi 20020010362. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami. Pertama, ada pendahuluan. Industri ialah usaha pengolahan barang setengah jadi atau bahan mentah berubah menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah untuk memperoleh keuntungan sebesarnya. Industri tekstil dan garmen merupakan salah satu industri prioritas nasional yang masih prospektif untuk dikembangkan. Dengan populasi lebih dari 250 juta penduduk, Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial. Industri tekstil merupakan industri padat karya yang sedikitnya telah menyerap 1,8 juta pekerja. Dari sisi tenaga kerja, pengembangan atau penambahan kapasitas industri dapat dengan mudah terakomodasi oleh melimpahnya tenaga kerja dengan tingkat upah yang lebih kompetitif, khususnya dibandingkan dengan kondisi di negara industri maju. Industri tekstil ialah industri yang berorientasi ekspor. Lalu ada gambaran umum perusahaan. Yang pertama, PT Polisem Tbk. PT Polisem Indonesia Tbk atau perusahaan didirikan dengan Akta Nomor 62 tanggal 25 April 1986. Perusahaan ini berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Tangerang, Karawang, dan Merak. Kantor pusat perusahaan beralamat di Wisma 46, Kota BNI, lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 1, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi industri pembuatan polyester chips, polyester filamen, engineering plastik, engineering resin, ethylene glycol, polyester staple fiber, dan petrokimia. Pertemuan, pemintalan, dan industri kecil. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 1990. Hasil produksi dipasarkan di dalam dan luar negeri, termasuk ke Asia, Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Afrika. Jumlah karyawan perusahaan rata-rata 1.495 karyawan tahun 2010 dan 1.480 karyawan di tahun 2009. PT Agropantes Tbk. PT Agropantes Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 12 Juli 1977 dari Darwani Sidi Bakarudin Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan. Ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi bidang manufaktur produk tekstil. Perusahaan mulai berproduksi secara komersil pada tahun 1977. Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Tangerang dan Bekasi. Kantor pusat perusahaan alamat di Wisma Aromanunggal, lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 22, Jakarta. PT Century Textile Industry Tbk. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Century Textile Industry, disingkat PT Centek, dalam rangka penanaman modal asing atau PMA, memproduksi kain jadi, pemintalan, pertenunan, dan pencelupan. Berdiri sejak tahun 1970 dan sejak 1980, PT Centek telah menembus pasar ekspor. Perusahaan beroperasi dalam industri terpadu. Kegiatan komersial dimulai pada tahun 1972. PT Eratek Jaya Tbk. PT Eratek Jaya Tbk didirikan tanggal 12 Oktober 1972. Perusahaan bergerak dalam bidang industri tekstil yang terpadu meliputi bidang-bidang pemintalan, penenunan, penyelesaian pembuatan pakaian jadi serta menjual produk di dalam maupun luar negeri. Perusahaan beroperasi secara komersial pada tahun 1974. Pabrik berlokasi di Jalan 46 Raya Soekarno-Hatta, Probolinggo, Jawa Timur.
Jumlah karyawan 3.430 orang pada tanggal 31 Desember 2007. Kantor perusahaan terdapat di Jakarta dan kantor eksekutif di Surabaya. Mulai tahun 1990, perusahaan membuka cabang di Hong Kong. Terima kasih. PT Trisula Tekstil Industri Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil dari bahan baku benang hingga menjadi kain. Jadi perusahaan ini didirikan sejak tahun 1967 oleh Tirta Suherlan dengan 3 orang rekannya dan mengalami banyak perubahan nama perusahaan. Pada tahun 1989, perusahaan melakukan pengembangan dengan membangun departemen garmen, di mana bahan bakunya diperoleh dari departemen produksinya. Pada tahun 2001, yang pada awalnya merupakan bagian dari PT Trisula Tekstil Industri Tbk, dipisahkan menjadi perusahaan sendiri yaitu PT Trisco Apparel Manufacturing dan PT Trisula Garmindo Manufacturing, yang masing-masing masih dalam satu grup yaitu PT Trisula Corporation. PT Trisula Tekstil Industri Tbk berada di kawasan industri yang terletak di Jalan Maharmarta Negara nomor 170 Baros, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. PT Trisula Tekstil Industri Tbk berstatus perusahaan penanaman modal dalam negeri. Produk yang dihasilkan oleh PT Trisula Tekstil Industri Tbk diantaranya adalah kain siap proses. Brand-brand yang sudah dikenal seperti Bellini, Job, Katrina, Lexus, Acura, dan masih banyak lagi. Selain itu, perusahaan ini juga melayani permintaan kain seragam seperti kepolisian, angkatan, pramuka, dan lain-lain. Produk-produk tersebut didistribusikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Analisis cross-section. Di gambar berikut sudah data-data dari masing-masing perusahaan. Rata-rata aritmatika, yaitu dengan menghitung masing-masing ROE perusahaan dibagi dengan jumlah perusahaan. Hasil dari rata-rata aritmatika adalah 3%. Lalu median, nilai tengah dari masing-masing perusahaan adalah 68%. Lalu menghitung rata-rata tertimbang ROE dengan penjualan sebagai pembobotnya. Maka yang kita hitung dulu adalah total semua penjualan perusahaan. Total penjualan perusahaan di sini adalah 558 miliar. Lalu rata-rata tertimbang dengan penjualan sebagai pembobotnya. Cara menghitungnya adalah dengan jumlah penjualan masing-masing perusahaan dibagi dengan hasil rata-rata tertimbang ROE dengan penjualan sebagai pembobotnya dikali dengan masing-masing ROE perusahaan. Lalu hasil dari masing-masing perusahaan dijumlah. Hasil dari rata-rata tertimbang dengan penjualan sebagai pembobotnya adalah minus 7%. Lalu menghitung rata-rata tertimbang ROE dengan aset sebagai pembobotnya. Maka yang kita hitung dulu adalah total semua penjualan perusahaan. Total penjualan perusahaan adalah 555 miliar. Rata-rata tertimbang dengan aset sebagai pembobotnya. Itu menghitungnya dengan jumlah aset masing-masing perusahaan dibagi dengan rata-rata tertimbang ROE dengan aset sebagai pembobotnya dikali dengan ROE perusahaan. Hasil dari masing-masing perusahaan dijumlah dan hasil dari rata-rata tertimbang dengan aset sebagai pembobotnya adalah minus 6%. Lalu dikarenakan tidak ada nilai ROE yang paling sering muncul, maka nilai modus tidak ada. Ringkasan hasil rekapitulasi rata-rata industri. Yang pertama, metode rata-rata aritmatika dengan hasil perhitungan 3%, lalu metode median dengan hasil perhitungan 68%, lalu metode rata-rata tertimbang dengan penjualan sebagai pembobotannya dengan hasil minus 7%, lalu metode rata-rata tertimbang dengan aset sebagai pembobotannya dengan hasil minus 6%. Lalu modus tidak ada. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka ROE rata-rata industri berkisar antara minus 7% sampai 68%. Kesimpulan dari kinerja perusahaan berdasarkan analisis cross-section. Yang pertama ada perusahaan PT Polisem Tbk dengan ROE minus 23%, kinerjanya di bawah rata-rata industri. Lalu PT Argo Pantes Tbk dengan ROE minus 20%, dengan kinerja di bawah rata-rata industri. Lalu ada PT Century Textile Industry Tbk dengan ROE 68%, dengan kinerja sama dengan rata-rata industri.
Lalu ada PT Eratex Jaya Tbk dengan ROE minus 4,59% dengan kinerja sama dengan rata-rata industri. Lalu ada PT Trisula Tekstil Industries Tbk dengan ROE minus 6,45% dan kinerja dalam rata-rata industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.